Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan wa sa'adan lil muslimin wa khatama bihi syahra ramadhanal mubarak alladzi kutiba fihi siyamu lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik, hidayah dan rahmatnya kita semua bisa berjamaah menghadiri sholat Idul Fitri di masjid tercinta kita, yaitu Masjid Syafiul Ummah, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa, dengan meninggalkan semua yang dilarangnya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Menangis gadis kecil yang tidak mengenali bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia gugur dalam medan perang. Ibuku menikah lagi. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-temanku, teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku hampa tanpa ayah bundaku. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan itu, batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh. Segera beliau duduk berhadapan dengan anak.
berhadapan dengan anak itu dan menggenggam tangannya. Nak, dengarlah baik-baik, apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak itu mengerti seketika bahwa orang di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak, ya Rasulullah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah, diberikan pakaian terbaik, ia dipersilahkan makan hingga kenyang, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia, kembali bermain riang gembira bersama teman-temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dari kisah Rasulullah dan anak yatim di atas memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah yang pertama, momen Idul Fitri merupakan momen kebahagiaan, tetapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Yang kedua, pentingnya rasa tanggung jawab. Sebagai Nabi sekaligus kepala negara, Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Yang ketiga, anjuran mengasihi anak yatim. Apa yang dicontohkan Rasulullah tadi merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita lihat di sekitar kita, samping kiri dan kanan kita, ada orang yang kita kenal karena selama Ramadan tarwih bersama kita, dan ada juga yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, mungkin karena tugas dan kesibukannya sehingga tidak bisa hadir tarawih berjamaah di masjid. Ada orang tua, kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, merekalah setiap malam menangis, bersujud, sholat tarawih, dan bermohon agar Allah terima taubatnya dan dapat merayakan hari kemenangan ini. Namun karena saat ini sedang sakit, sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Seharusnya merekalah yang lebih berhak hadir di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan ini. Tapi Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih, dan Allah Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Meskipun kita berlumur dosa, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada malam dan siang hari, padahal aku Maha mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Allah tidak menolak kita untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri hari ini. Allah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berhari raya,
Bahkan Allah bangga kepada kita bahwa hambanya yang berlumur dosa ini dengan rendah hati bersimpuh memohon ampunannya, meskipun Allah tahu betapa banyaknya dosa kita, betapa kotornya diri kita, dan betapa buruknya perangai kita. Allah sangat kenal siapa kita. Allah tahu aib-aib kita, tapi Allah sembunyikan sehingga orang di sekitar kita tidak ada yang tahu betapa baiknya Tuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini seharusnya kita malu pada Allah. Kita yang ibadahnya asal-asalan, pelit dengan harta, berlumur dosa, mengaku-ngaku kembali kepada fitrah, merayakan hari raya dengan kesombongan, pamer-pamer tanpa memperdulikan perasaan orang-orang miskin. Ingatlah, kita bukan siapa-siapa. Kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, kita punya ketenaran. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ambil, maka dengan sekejap mata kita akan hina. Ingatlah, mungkin saja kesuksesan kita hari ini adalah berkat doa ayah bunda kita yang siang malam sujud minta kepada Allah agar anaknya hidup bahagia, walaupun mereka selalu terluka hatinya karena terlalu sering kita sakiti. Mungkin saja rezeki kita bertambah, hidup kita lebih makmur karena doa orang-orang miskin yang kita kasih sedekah dengan uang-uang recehan kita. Maka itu hari ini kitalah seharusnya orang yang banyak bersyukur dengan selalu berbakti kepada ayah bunda kita, dengan selalu peduli kepada karib kerabat kita, orang miskin dan anak yatim di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Banyak kenangan manis yang ia tinggalkan. Seolah-olah dia berpesan, wahai hamba Allah muslim muslimat, ingatlah selalu hasil tempahanku selama Ramadan. Jalanilah hidupmu dengan perilaku yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kana fihi hasabahu Allahu hisaban yasiron wa adkhalahul jannata birahmatihi. Qalu wa ma hunna ya nabiyallah? Qala tu'ti man haramaka wa tasalu man qata'aka wa ta'afu amman dhalamaka. Ada 3 perilaku yang akan memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Rasul lalu menjawab, kamu memberi kepada orang yang menghalangimu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, menyambut tali silaturahim kepada orang yang memutusmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan hadis ini, ada 3 perilaku yang diajarkan Nabiullah Muhammad SAW kepada sahabatnya dan juga kepada kita semuanya, di mana 3 perilaku ini juga yang menjadi target pendidikan Ramadan. Yang pertama, tu'ti man haramaka, perilaku suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Secara biasa itu adalah hal yang dianggap lumrah kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat kebaikan. Namun memberi kepada orang yang tidak suka memberi, inilah sikap yang sangat mulia.
Tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Yang kedua, watasiluman qata'aka, perilaku orang yang suka menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutusnya. Alangkah mulianya perilaku ini. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, perilaku memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Sikap ini juga bukan hal yang gampang, sungguh amat berat. Hanya orang-orang yang berjiwa besar dan sabar, yang rela hati membuang perasaan dendam, yang dapat melakukan ini. Ramadan menempa ini semuanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, semenjak diumumkan pemilu 2024 sampai saat ini, masih banyak orang yang tidak harmonis hubungannya karena beda partai dan beda pilihannya. Tidak sedikit yang saling menghujat, caci maki, dan saling menjatuhkan, bahkan bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan momen Idul Fitri ini, marilah kita jalin tali silaturahim, kita saling memaafkan. Ingatlah firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Al-Muhammad 2223. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami menghimbau kepada kita semua, kepada para jamaah Safil Ummah semuanya, mumpung hari raya Idul Fitri. Yang pertama, mari kita merajut dan menerapkan 3 perilaku baik hasil tempahan Ramadan ini, yaitu silaturahim, memberi maaf, serta berbagi rezeki dengan anak yatim dan para duafa di sekitar kita. Yang kedua, setelah sholat Id ini, pulanglah dengan tenang, bersimpuhlah di hadapan ayah dan ibu kita, jabat dan ciumlah tangannya, akuilah kesalahan kita dengan tulus, bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu, sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangannya. Jika ayah ibu sudah tiada, maka berziarahlah ke kuburannya, merenunglah di atas pusara mereka, kenanglah kebaikannya dan lupakan keburukannya. Yang ketiga, mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dan mempererat silaturahim. Lanjutkan amaliyah Ramadan, pedulilah kepada orang miskin dan anak yatim, tegakkan sholat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Semoga Allah memberi taufik hidayah serta maghfirahnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azam jungtahu wa zamal akhzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa ashabal huquqi alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniamu meliputi langit dan bumi. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerahmu, dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Ya Allah, ya Rabb, terimalah ibadah puasa kami. Jadikan ibadah puasa kami dapat membersihkan kami dari lumuran dosa. Jadikan ibadah puasa kami merubah hidup kami dari orang yang hina menjadi mulia di sisimu. Ya Allah, kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa kami. Maka di masjid ini, dalam suasana hari raya ini, izinkan kami bermohon, ya Allah, saat kematian kami tiba, ambillah nyawa kami saat puncak keimanan kami padamu. Ambillah nyawa kami pada saat kami sedang melakukan amal soleh. Jangan Kau ambil pada saat kami lalai padamu, ya Allah. Akhirnya hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, pada akhirnya kami berserah diri kepadamu. Semoga Engkau mengabulkan segala doa dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم